Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan hari ini terdapat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16. Tertulis demikian, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pelayan bernama James Kilpatrick dari Glendale, California, mempunyai kebiasaan memberikan secangkir kopi hangat dan kue dari rumahnya setiap hari ke seorang wanita miskin gelandangan. Tanpa sepengetahuan James, kebiasaannya itu mendapat perhatian khusus dari seorang ibu bernama Jane Marshall yang berusia 83 tahun. Sebelum meninggal, Jane Marshall mewariskan kekayaannya kepada James yang nilainya saat ini setara dengan 2,5 miliar rupiah. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu buah roh adalah kebaikan. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 disebutkan tentang 9 buah roh. Dikatakan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang terkasih, kebaikan kita diwujudkan dalam tindakan, namun bukan semata-mata dalam bentuk uang. Karena kebaikan bisa dalam berbagai bentuk, seperti perhatian, kasih sayang, kepedulian, dan pertolongan. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16 dikatakan, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Ayat ini mengingatkan kita agar tidak lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Hal ini hendaknya menjadi kebiasaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Amsal 19 ayat yang ke-17 tertulis, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu." Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus berbuat baik? Yang pertama, alasan utama kita berbuat baik bukan supaya kita mendapatkan balasan berkali-kali lipat, tapi alasan utama kita berbuat baik adalah karena Tuhan telah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan kepada kita, tapi kita dapat menunjukkan penghargaan kita atas kebaikan Tuhan dengan melakukan kebaikan kepada orang-orang lain. Yang kedua, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sifat atau karakter kita dibaharui menjadi pribadi yang suka berbuat baik. Kita diubahkan dan terus disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus berbuat baik? Karena berbuat baik adalah wujud kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Perintah yang utama dalam hidup kita adalah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu adalah agar kita mengasihi sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 7-10, bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan itu sebabnya jangan kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Ketika kita menabur kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami untuk melakukan kebaikan kepada sesama kami. Berikanlah kami hati yang penuh dengan belas kasihan ya Tuhan, agar kami dapat menunjukkan dan mewujudkan kebaikan dalam tindakan kami kepada sesama kami,
yang memerlukan. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat menyatakan kasih kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Pimpinlah hidup kami terus ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, supaya kami hidup di dalam kasih-Mu, dan kasih-Mu itu terpancar dalam tindakan kami. Dalam segala keadaan kami saat ini, kami mau belajar untuk berbuat baik. Sekecil apapun itu ya Tuhan, kami mau melakukan kebaikan, sebagaimana Engkau telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kami, dan sampai saat ini kami terus menerima kebaikan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Pimpinlah hidup kami senantiasa, supaya kehidupan kami ini menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.